Nah, itu sudah dilakukan dan sudah masuk ke dalam ruko atau rumah daripada Inara Rusli di tempat kejadian, dan dia foto-foto semua dari tempat sofanya, horden dan lain-lain tuh. Layout tempat itu sudah difoto, tapi untuk penyitaannya mungkin di habis Lebaran. Betul, itu betul sekali. Jadi 2 jam itu tidak benar adanya, makanya kenapa kita mau nguji lagi alat buktinya. Ya kalau menitnya saya tidak cukup, yang jelas tidak 2 jam, ya tidak 2 jam dan tidak 1 jam malahan. Kasus dugaan perzinaan yang turut menyeret nama Inara Rusli masih terus bergulir dan kini memasuki tahapan baru dalam proses penyelidikannya. Aparat kepolisian diketahui telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi yang diduga menjadi tempat pertemuan antara Inara dengan seorang pengusaha bernama Insanul Fahmi. Langkah tersebut dilakukan oleh penyidik dari Subdit Renata di Treskrimum Polda Metro Jaya pada Senin, 16 Maret 2026. Olah TKP ini bertujuan untuk menelusuri lebih jauh kronologi peristiwa serta mengumpulkan sejumlah bukti yang dapat memperjelas dugaan yang tengah diselidiki. Di saat yang bersamaan, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, juga terlihat mendatangi kantor Polda Metro Jaya. Kedatangannya disebut untuk mencari informasi terkini terkait hasil olah TKP yang dilakukan di ruko milik Inara yang kini menjadi bagian dari penyelidikan tersebut. Tommy menjelaskan, dalam proses hukum yang sedang berjalan, penyidik juga membuka kemungkinan adanya penyelesaian melalui jalur restoratif justice. Tadi pagi saya ditelepon dan diberikan ada beberapa update bahwa pagi tadi itu dari pihak unit PPA ya Polda Metro Jaya, penyidik dalam hal ini Kanit dan Panir hadir dalam uji TKP tempat kejadian kasus dugaan tindak pidana 284 KUHP, di mana laporan daripada Wardatina Mawa. Nah, itu sudah dilakukan dan sudah masuk ke dalam ruko atau rumah daripada Inara Rusli di tempat kejadian, dan dia foto-foto semua dari tempat sofanya, horden dan lain-lain tuh. Layout tempat itu sudah difoto, tapi untuk penyitaannya mungkin di habis Lebaran. Jadi sudah dikoordinasikan baik itu ke lawyernya Inara, Mas Daru, dan juga kepada saya. Tadi sudah dilaporkan juga kepada penyidik sudah telepon saya juga. Jadi sudah memberikan satu informasi, jadi rencana nanti mungkin setelah Lebaran ya, dan kita melanjut kepada saksi-saksi yang sudah dipanggil untuk hadir dan memberikan keterangan ke Polda. Udah difoto-foto aja, terus belum ada pengambilan alat-alat bukti lainnya nanti setelah Lebaran. Ya kelihatannya memang yang akan diambil tuh nanti CCTV, kayak semacam kalau ada sofa mungkin sofanya, atau mungkin horden. Jadi itu menandakan bahwa tempat kejadian itu merupakan satu betul nggak ada di situ seperti itu kan gitu. Jadi nanti diidentifikasi. Dan tadi juga dari pihak Inavis datang juga identifikasi dari Polda Metro. Ya kalau uji TKP kan kebetulan Inara nggak ada di lokasi. Kan rukonya atau tempat yang di uji TKP itu kan kosong kan. Jadi nggak ada orang di sana. Jadi tadi didampingi oleh kuasa hukum. Terus masuk ke dalam juga kondisi kosong karena kan rencana memang katanya udah mulai dipasarkan untuk dijual ya, karena kan gitu. Jadi sementara waktu jadi itu kosong, terus tadi di uji TKP tidak melihat anak-anak karena kan udah di tempatnya sama si Inara ya di BSD ya. Iya, jadi kalau tadi agenda dari olah TKP sendiri ya kan, kalau dari penyidik tentunya membuka ruang yang namanya restoratif. Tapi restoratif sendiri kan tentunya ini menjadi satu kesepakatan antara dua belah pihak. Ya, kalau satu yang nggak sepakat ya tandanya belum bisa direstoratif kan gitu. Ya kalau membuka ruang ya jelas membuka ruang. Tinggal nanti proses
sambil berjalan tentunya mungkin ada jalan-jalan keluar lain yang bisa ditempuh oleh dua belah pihak. Di tengah proses penyelidikan yang masih berjalan, pembahasan mengenai bukti rekaman CCTV juga tak luput dari sorotan publik. Belakangan, media sosial kembali diramaikan dengan isu adanya video berdurasi 2 jam yang disebut-sebut memperlihatkan kebersamaan antara Inara Rusli dan pengusaha Insanul Fahmi. Kabar tersebut dengan cepat menyebar dan memicu berbagai spekulasi di kalangan warganet. Meski belum pernah dipastikan kebenarannya, isu mengenai rekaman CCTV berdurasi panjang itu sudah ramai diperbincangkan sejak akhir tahun 2025 lalu dan kembali mencuat seiring bergulirnya perkara ini. Menanggapi ramainya perbincangan tersebut, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, akhirnya memberikan penjelasan. Ia menilai informasi yang beredar di media sosial tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta yang ada. Tommy menegaskan bahwa rekaman CCTV yang dimaksud sama sekali tidak berdurasi hingga 2 jam seperti yang ramai diberitakan. Menurutnya, video yang ada hanya berdurasi singkat, bahkan hanya berlangsung dalam hitungan menit saja. Betul, itu betul sekali. Jadi 2 jam itu tidak benar adanya, makanya kenapa kita mau nguji lagi alat buktinya, apakah alat bukti ini sesuai, komprehensif atau apa. Jadi kita juga tetap komunikasi sama penyidik lah, karena kan yang namanya proses hukum ini kan nggak serta-merta melihat dari segala satu sisi aja, tapi ada berbagai sisi yang memenuhi unsur materialnya. Jadi kalau kita ngomongin masalah alat bukti yang cukup, alat bukti yang sah, itu harus sesuai dengan KUHP, dengan undang-undang. Karena kalau enggak, kita juga boleh selaku pelapor, terlapor untuk mempunyai hak untuk bisa meminta haknya ya, kalau ada yang kurang, kalau ada yang masih kurang yakin kan gitu. Ya kalau menitnya saya tidak cukup, yang jelas tidak 2 jam ya, tidak 2 jam dan tidak 1 jam malahan. Itu juga nanti durasinya kita juga bakal lihat sendiri nanti, karena itu omongan 2 jam itu sangat tidak tepat ya. Di tengah ramainya polemik soal rekaman CCTV yang terus menjadi bahan perdebatan publik, kabar lain juga mencuat terkait hubungan pribadi antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli. Hubungan yang disebut-sebut sebagai pernikahan siri itu dikabarkan mulai merenggang, terlebih di saat proses perceraian Insanul dengan istri sahnya, Wardatina Mawa, masih berjalan. Kuasa hukum Insanul, Tommy Triyunanto, turut memberikan gambaran mengenai situasi tersebut. Ia memastikan bahwa pada momen Idul Fitri tahun 2026 nanti, kliennya tidak memiliki rencana untuk merayakan Lebaran bersama Inara Rusli. Sebaliknya, Insanul justru ingin memanfaatkan momen Hari Raya untuk bertemu dengan anak sematawayangnya dari pernikahan dengan Wardatina Mawa. Demi mewujudkan hal itu, ia bahkan berencana terbang dari Medan menuju Jakarta pada hari pertama atau kedua Lebaran agar bisa menghabiskan waktu bersama sang buah hati. Tommy juga mengungkapkan bahwa sejak isu pernikahan siri mereka ramai diperbincangkan publik, intensitas pertemuan antara Insanul dan Inara memang sudah jauh berkurang. Sorotan serta tekanan dari masyarakat disebut menjadi salah satu faktor yang membuat hubungan keduanya tidak lagi seintens sebelumnya. Ya udah cukup renggang ya, karena kemarin ada statement yang seperti itu, jadi mau menyelesaikan dulu urusan dengan Mawa. Iya, jadi Insan pengennya dia kalau Lebaran ini bisa anak-anaknya dia bisa ketemu, bisa bersama-sama anak-anak. Pengennya seperti itu. Cuman kalau nanti dia nggak bisa, mungkin komunikasi aja nanti seperti apa ya. Semoga aja dia bisa ketemu sama anaknya. Terakhir iya, karena nggak ada komunikasi juga yang bagus untuk anak ya. Saya rasa ini yang harus dipertegas dan dibuat aturan seperti apa ke depannya. Saya rasa itu karena anak nggak bisa dibatasin kan kalau untuk anak ke bapak dan ibu. Di tengah berbagai upaya yang sempat dilakukan untuk memperbaiki hubungan, rumah tangga antara Insanul Fahmi dan istrinya, Wardatina Mawa, hingga kini dikabarkan belum juga menemukan titik temu. Situasi keduanya bahkan disebut semakin menjauh,
Terlebih setelah Wardatina menunjukkan keseriusan untuk benar-benar mengakhiri pernikahan tersebut. Sejumlah langkah damai yang sebelumnya sempat diupayakan dari pihak Insanul pun disebut tidak membuahkan hasil. Wardatina tetap pada pendiriannya dan menolak berbagai ajakan untuk berdamai karena telah mantap memilih jalan berpisah. Menanggapi kondisi itu, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, akhirnya memberikan penjelasan mengenai sikap terbaru kliennya. Ia menyampaikan bahwa Insanul kini berusaha menerima keputusan sang istri dengan lapang dada. Tommy mengatakan, setelah melalui berbagai pertimbangan, Insanul disebut sudah mulai mengikhlaskan perpisahan tersebut. Bahkan, ia berencana untuk mempercepat proses perceraian agar persoalan rumah tangga yang selama ini menjadi perhatian publik bisa segera selesai. Kalau dari pihak insan saat ini sudah mengikuti aja, kalau maunya mau lanjut ya lanjut, mau bercerai ya. Jadi kalau dia meminta untuk apa yang diinginkan oleh Mawa, ya, dia ikut aja. Jadi tidak ada penolakan, tidak ada memberikan satu pemaksaan yang harus sesuai keinginan Insanul juga enggak. Jadi Insanul merasa kalau memang Mawanya udah niat untuk mau bercerai, ya sudah. Dia ikhlas dan dia lakukan biar percepat proses perceraiannya. Nggak ada sih, karena aku udah jauh lebih ikhlas aja sih. Aku udah rutin juga kan sama orang-orang dekatku juga lah. Kayak yang penting kan udah ikhtiar ya kan. Ini udah masuk 4 bulan juga buat gimana caranya gimana supaya bisa memperbaiki ini semua gitu kan. Semua usaha udah diupayakan gitu kan, tapi kok makin dikejar makin gimana gitu kan. Jadi sekarang kita konsepnya lebih ke kalau mau ayo, nggak mau ya udah gitu aja. Konsepnya itu adalah kalau dari aku sendiri sih yang penting sudah ikhtiar semaksimal mungkin, sudah berusaha sebisa mungkin gitu kan, mengoptimalkan semuanya yang kita bisa. Tapi kalau misalnya ternyata di ujungnya qadar Allah memang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, berarti ya udah itu yang terbaik. Di tengah proses perceraian yang masih berlangsung antara Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa, muncul kabar yang cukup mengejutkan terkait tuntutan naskah yang diajukan oleh pihak Wardatina. Dalam proses tersebut, ia disebut meminta sejumlah hak pasca perceraian, mulai dari naskah mut'ah, iddah, hingga biaya untuk kebutuhan anak mereka. Berdasarkan informasi yang beredar, salah satu tuntutan yang diajukan Wardatina berupa emas seberat 45 gram. Selain itu, ia juga diduga meminta nafkah dalam bentuk uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Tak hanya itu, untuk kebutuhan sang buah hati, Wardatina juga disebut mengajukan permintaan nafkah anak sebesar 30 juta rupiah setiap bulannya. Besaran angka tersebut pun langsung menarik perhatian publik yang mengikuti perkembangan konflik rumah tangga keduanya. Menanggapi kabar tersebut, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini kliennya masih mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh Wardatina. Menurut Tommy, Insanul belum mengambil keputusan final karena masih melakukan perhitungan terkait kebutuhan sang anak ke depan. Jadi nafkah mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, yang 3 item itu ya, ada 45 logam mulia emas, terus ada uang 100 juta dan 30 juta per bulan buat anaknya. Itu kalau menurut Mas Insanul masih pertimbangkan. Kenapa pertimbangkan? Karena nanti dihitung kan. Berapa sih anak kebutuhannya kan gitu. Nanti berapa sih biayanya. Nanti dihitung bareng. Nanti kita belum sampai ke arah berapa nilainya. Tetapi nanti kalau memang itu masuk ke dalam satu kewajaran, saya rasa Mas Insanul sudah siap sih, udah oke. Jadi kalau ya mungkin ada pembicaraan yang nilai-nilainya masih belum cocok, kayak misalnya 1 juta, kan tentunya hal-hal seperti itu tuh bicaranya antara pribadi kan, harusnya berdua lah dibicarakan. Tentunya pasti bisa disesuaikan. Semua permasalahan begini bisa dibicarakan lebih lanjut, bisa diomongin, terus nanti bisa diputuskan. Tentunya nggak usah terlalu dibesar-besarkan,
Karena ini kan juga untuk anak, terus kalaupun nafkah walaupun mut'ah nilai uang mut'ah itu atau idah itu sendiri bisa juga dibicarakan baik-baik, kan tentunya seperti itu. Kalau masalah keberatan tentunya menjadi tolak ukurnya Mas Insanul, karena Mas Insanul masih menghitung katanya buat anak tuh berapa sih, terus nanti bagaimana nanti pembagiannya, karena kan masih panjang nih ceritanya, habis cerai akasuh anak, terus habis itu nanti kalau ada harta gonong gini, tentunya itu kan menjadi satu perhitungan atau pembicaraan ke depannya seperti apa kan gitu. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika Kan dokter sampaikan. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.